Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Hardianti Aprina SSTM Kep, dosen pada program studi D3 Kebidanan, Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Sampit. Pada video kali ini, perkenankan saya menyampaikan proses perkuliahan yang ada pada mata kuliah Asuhan Kebidanan Persalinan. Mata kuliah Asuhan Kebidanan Persalinan terdiri dari 5 SKS, yang mana terdiri dari 3 SKS praktikum dan 2 SKS teori. Pada kesempatan kali ini, saya akan sampaikan metode pembelajaran praktikum laboratorium, yang mana pada kesempatan ini akan disampaikan tentang asuhan kebidanan persalinan, tentang pertolongan asuhan persalinan normal sebanyak 60 langkah. Atau kita kenal juga dengan 60 langkah asuhan persalinan normal. Yang mana akan saya demonstrasikan mulai dari langkah 1 hingga langkah ke-60 langkah asuhan persalinan normal. Baiklah, mari kita simak bersama-sama video pembelajaran praktikum asuhan kebidanan persalinan sebagai berikut. Baik, selanjutnya, demi mempermudah memahami adik-adik dalam melakukan asuhan persalinan normal sebanyak 60 langkah, maka di dalam video ini saya permudah langkah-langkahnya menjadi 10 langkah yang ada di dalam 60 langkah persalinan yang akan saya sampaikan. Adik-adik harap diperhatikan 10 langkah besar yang ada di dalam 60 langkah asuhan persalinan normal yang akan kita lakukan pada pertolongan proses persalinan. Berikut videonya. Kemarin sesuai dengan langkah-langkah yang 10 langkah ya. Yang pertama langkahnya adalah mengenali tanda gejala kala 2. Begitu ibu datang ke kita lihat apakah sudah ada tanda gejala kala 2-nya. Tanda gejalanya berupa apa? Adanya dorongan ingin meneran yang semakin kuat, kemudian dilihat ada tekanan pada anus, kemudian ada perineum yang tampak menonjol, dan area vulva yang membuka. Nah, itu adalah tanda gejala kala 2. Kalau sudah ada tanda gejala kala 2 itu, maka ibu sudah masuk dalam proses persalinan kala 2. Selanjutnya kita bersiap untuk melakukan persalinan kala 2. Kita siapkan alat, bahan dan alat, kemudian siapkan tempat untuk ibu bersalin dan siapkan tempat untuk resusitasi. Adapun bahan dan alatnya seperti yang sudah saya sampaikan tadi di awal, kemudian tempat bersalinnya dan tempat resusitasi. Setelah semua alat disiapkan, kita menyiapkan untuk persiapan diri kita sendiri, yaitu menggunakan alat pengaman diri. Sebelum kita menggunakan, kita melakukan langkah cuci tangan terlebih dahulu, 7 langkah di bawah air mengalir. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Kemudian keringkan menggunakan handuk pribadi. Selanjutnya kita menggunakan alat pengaman diri. Alat pengaman diri yang kita gunakan di sini ada 3. Bisa menggunakan ini Google Glass, ya. Kemudian penutup kepala dan
celemek. Kita gunakan semua, kecuali jangan lupa kita menggunakan juga sepatu tertutup ya. Selanjutnya saya gunakan, jangan lupa kita juga gunakan masker ya. Untuk kacamata saya pakai kacamata saya pribadi. Kemudian kita pakai celemek. Kemudian jangan lupa pada saat akan melakukan pertolongan persalinan, kita lepaskan seluruh perhiasan, cincin ya. Kemudian gelang juga harusnya dilepas, kemudian jam tangan semuanya dilepas. Ya, jadi semuanya bersih. Kemudian kita mulai memastikan pembukaan lengkap dan keadaan janin normal atau tidak. Nah, untuk memastikan pembukaan lengkap tentu saja kita melakukan proses pemeriksaan dalam. Nah, bagaimana prosesnya? Yang pertama kita siapin dulu. Oke. Yang pertama kita pakai satu handscoon terlebih dahulu. Jangan lupa di dalam bak instrumen itu sudah kita masukkan, sebelumnya sudah kita masukkan spet ya, spet yang baru di dalam bak instrumen. Kemudian setengah kuhar sudah kita posisikan di luar seperti ini. Nah, sekarang kita akan memasukkan oksitosin. Seharusnya oksitosin tadi dimasukin di awal ya, tapi ini nggak apa-apa, saya sudah pakai PD. Saya mau masukin oksitosin. Saya ambil dulu handscoonnya satu. Oke, kemudian saya akan memasukkan oksitosin ya. Saya akan masukkan oksitosin 10 IU. Ini sebelumnya sudah dipecahkan. Nah, ini saya masukkan semua full satu ampul, kita ambil. Sudah, ini buang di sampah medis. Kemudian ini kita tutup kembali. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan dalam. Kita dekatkan dulu bengkoknya. Ambil sarung tangan satu lagi. Saya ambil sarung tangan satu lagi, saya taruh sini. Kemudian di sini saya ambil kasa untuk saya melakukan vulva hygiene pada saat saya pemeriksaan dalam. Kemudian saya pakai handscoon satunya. Saya pakai handscoon satunya setelah saya memastikan saya tidak memegang alat-alat steril lagi ya. Jadi posisi tangannya semuanya sudah on. Oke, sekarang kita akan memastikan apakah pembukaannya lengkap atau belum. Ibu, ini kan sudah ada keinginan untuk meneran, kemudian ada tanda-tanda untuk persalinan kala duanya. Sudah waktunya atau belum dedeknya keluar, kita pastikan dulu pembukaannya lah Bu, sudah lengkap atau belum. Kemudian kita evaluasi apakah area vulva vagina kotor atau tidak. Jika perlu dibersihkan, kita bersihkan terlebih dahulu. Jika ada feses, maka kita bersihkan fesesnya terlebih dahulu. Nah, kita evaluasi apakah sarung tangan kita kotor atau tidak, terkontaminasi atau tidak. Kalau terkontaminasi, maka diganti dengan yang baru. Selanjutnya, kita lakukan pemeriksaan dalam dengan cara memasukkan tangan jari tengah terlebih dahulu, kemudian diikuti dengan jari telunjuk. Kita pastikan apakah pembukaannya sudah lengkap atau belum. Selanjutnya, jika pembukaan sudah lengkap, pastikan apakah
selaput ketuban masih utuh atau tidak. Jika selaput ketuban masih utuh, maka kita lakukan proses amniotomi atau pemecahan selaput ketuban. Pada kasus ini, selaput ketubannya masih positif, maka saya akan melakukan pemecahan selaput ketuban atau amniotomi. Caranya kita ambil setengah kuhur yang sudah kita siapin tadi. Kita tidak perlu membuka bak instrumennya lagi, karena setengah kuhurnya sudah kita siapkan di luar. Kemudian kita masukkan dengan teknik terbalik. Kita masukkan sampai ke ujung jari tangan kanan, kemudian tangan kanan meraba selaput ketuban. Pada saat tidak terjadi kontraksi, kita pecahkan. Nah, tandanya dia pecah, air ketuban akan mengalir ke bengkok. Selanjutnya, jika sudah, balik lagi setengah kuhur posisinya, kemudian tarik keluar dan letakkan di bengkok. Kemudian tangan kita posisinya masih di dalam untuk melakukan evaluasi. Apakah selaput ketuban sudah negatif atau masih positif setelah dipecahkan, kemudian apakah ada penurunan kepala atau tidak, kemudian apakah ada bagian janin yang menumbung, di manakah titik penunjuk ubun-ubun kecilnya, kemudian apakah posisi kepala ada di hot yang sudah rendah atau masih tinggi. Semua dinilai, kemudian dilakukan evaluasi. Jika ada kontraksi yang dirasakan oleh ibu, ibu bisa diminta untuk mengedan sambil kita melakukan evaluasi pada saat ibu mengedan apakah terjadi penurunan kepala atau tidak. Selesai. Setelah selesai kita keluarkan. Kemudian alatnya dikembalikan. Selanjutnya alat dikembalikan, kemudian alat-alat direndam di dalam larutan klorin, kemudian buang sampah-sampah medis yang tadi dipakai, kemudian lepaskan sarung tangan kita, lepaskan sarung tangan di dalam larutan klorin, lepaskan dengan cara terbalik. Oke, setelah itu kita cuci tangan kembali 7 langkah. 1, 7, keringkan menggunakan handuk pribadi. Setelah itu, tadi kan kita sudah mengevaluasi kondisi ibunya, pembukaannya bagaimana, kemudian posisi kepalanya bagaimana, semuanya normal. Selanjutnya kita melakukan pemeriksaan pada janinnya dengan melakukan pemeriksaan DJJ. Dilakukan pemeriksaan DJJ, kemudian kita minta tangan ibu. Kita lakukan pemeriksaan selama 1 menit penuh. DJJ yang normal adalah di rank 120 sampai 160. Selesai tahap memastikan pembukaan lengkap dan keadaan janin. Selanjutnya menyiapkan ibu dan keluarga. Pertama adalah kita menyampaikan hasil pemeriksaan kita tadi. Ibu, tadi sudah saya cek, pembukaannya sudah lengkap, selaput ketubannya juga sudah saya pecahkan. Insya Allah sebentar lagi kita masuk dalam tahap pengeluaran janinnya. Nah, gimana caranya? Nanti begitu ada kontraksi, kita belajar untuk mengedan, ya. Kemudian ibu mau ditemenin sama siapa? Ditemenin sama suami, misalnya suami dijelaskan tugasnya adalah apa? Tugasnya adalah memberi support pada ibu. Kemudian kalau tidak ada kontraksi, ibu boleh diberikan minum, ya, diberikan minum-minuman yang menguatkan ibu. Kemudian nanti bisa membantu memposisikan ibu pada saat proses meneran berlangsung. Ibu, cara menerannya nanti adalah dengan menarik napas panjang, kemudian mengeluarkannya seperti kita pada posisi BAB keras. Kemudian nggak boleh bunyi. Kalau bunyi berarti mengedannya salah. Kemudian pada saat proses mengedan, usahakan matanya masih terbuka dan bokong tidak diangkat. Seperti itu ya Bu ya. Nah, kita tunggu sampai muncul kontraksi. Muncul kontraksi, kita pandu ibunya untuk mengedan. Kemudian kita kasih tahu juga atau kita tanyakan ibu posisinya mau gimana, ya, posisi bersalinnya mau gimana. Oke, posisi bersalinnya ibu maunya posisi di atas bed dengan setengah duduk, berarti posisi litotomi. Kita jelaskan ibu nanti kalau ada kontraksi, ibu pengen mengedan, tarik ya Bu ya, pahanya sekuat mungkin, seluas-luasnya, nanti bisa dibantu oleh Bapak. Oke, selanjutnya ada kontraksi, kemudian ibu diminta untuk mengedan, dibimbing, meneran sampai ibu meneran dengan baik, kemudian terjadi penurunan kepala.
Jika tidak terjadi penurunan kepala, maka ibu bisa dipersilakan untuk turun. Jalan-jalan dulu di sekitar tempat persalinan sampai 60 menit kita tunggu sampai nanti muncul lagi kontraksinya. Seperti itu. Selanjutnya ibu diajarin untuk mengedan. Ibu terus mengedan sampai akhirnya kepala yang tadi di atas muncullah dia 5-6 cm di depan vulva. Nah, ini posisinya 5-6 cm depan vulva, kira-kira begini. Nah, ini berarti kita sudah saatnya masuk ke tahap melahirkan bayi. Ya, untuk tahap melahirkan bayi kita mulai dengan meletakkan handuk di atas perut ibu, meletakkan kain sepertiga bagian di bawah bokong ibu, membuka parteset dan menggunakan sarung tangan. Nah, ibu ini kepalanya udah kroning. Coba bapaknya bisa lihat ini, kalau ibunya nggak percaya nanti bapaknya bisa ngasih tahu bahwa memang sudah terlihat. Untuk semangat ibu ya, sebentar lagi kita akan mengeluarkan janinnya. Oke, selanjutnya kita mulai. Yang pertama adalah kita meletakkan handuk di atas perut ibu. Kemudian kain underpad yang baru di bawah bokong ibu. Kemudian kita siapkan parteset, baru pasang sarung tangan. Oke, ibu bisa dipandu untuk kalau ada kontraksi ngeden ya bu ya. Soalnya ini kepalanya udah di depan sudah kelihatan. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke tahap pengeluaran bayi. Caranya adalah kita menahan bagian perineum dengan bagian dari kain yang bersih. Ya, bisa kita tarik. Kemudian kita tahan seperti ini, ya. Oke, ngeden ya bu ya. Oke, iya terus bu, pinter. Iya terus. Oke, dikit lagi. Terus, iya, batuk aja bu, batuk aja, udah selesai ngedennya ya. Oke, kepala janin lahir, kita cek ada lilitan tali pusat atau tidak. Jika ada lilitan tali pusat, jika lilitan tali pusatnya longgar, maka bisa langsung kita lepaskan dari atas kepala. Jika lilitan tali pusatnya kuat, maka bisa kita lakukan penjepitan di kiri dan kanan, kemudian kita potong. Tidak ada ditemukan lilitan tali pusat, maka kita tunggu sampai terjadi putaran paksi luar secara spontan. Nah, jika sudah terjadi putaran paksi luar, maka kita merubah posisi tangan kita, posisi biparietal. Posisi biparietal, tangan dominan di atas untuk melahirkan bahu atas. Secara perlahan mengarahkan kepala bayi ke bawah untuk melahirkan bahu atas. Ibu diminta untuk mengedan sedikit, kemudian secara perlahan mengarahkan ke atas untuk melahirkan bahu bawah. Jika bahu sudah lahir, maka pindahkan tangan posisi sangga susur untuk menyangga bagian bahu, kemudian menyusuri bagian atas janin sampai ujung kaki. Telusuri seperti ini. Nah, seperti ini ya. Oke, begitu bayi kita sambut, kita lakukan penilaian. Yang dinilai apa? Yang dinilai adalah apakah bayi cukup bulan atau tidak, menangis kuat atau tidak, kemudian gerakan aktif atau tidak. Jika salah satunya tidak, maka langsung kita potong tali pusatnya dan kita pindahkan ke meja resusitasi. Tetapi jika semua jawabannya ya, maka kondisi janin bagus, maka langsung kita pindahkan ke atas perut ibu untuk dikeringkan. Oke, ibu alhamdulillah janinnya lahir perempuan jam 12.30 persis, kemudian semuanya normal ya bu ya, alhamdulillah. Ibu pegang dulu lah bu lah. Oke, sementara ini kami suntik bula untuk merangsang kontraksi lah bu. Oke, ini dibiarkan saja dulu di ibu, minta ibu untuk memegang bayinya. Kemudian selanjutnya kita melakukan penyuntikan oksitosin dengan cara memastikan dulu tidak ada janin kedua. Kemudian kita lakukan penyuntikan oksitosin di paha anterolateral bagian luar. Suntik, aspirasi terlebih dahulu. Oke, sudah. Kemudian baru kita lanjut ke bayinya. Ibu tadi sudah saya suntik, sekarang saya mau potong tali pusatnya ya bu ya. Oke, kita potong tali pusatnya. Yang pertama
kita ambil dari ujung pusat bayi, kemudian kita geser kurang lebih 3-5 cm. Kemudian kita pasang klem. Ini sudah ada klem sebelumnya ya, saya tadi lupa lepas. Harusnya ini tidak ada. Kemudian kita pasang klem. Ya, sudah terpasang. Kemudian kita tarik lagi. Ya. Kita tarik lagi. Kurang lebih 3 cm. Kita pasangkan klem. Kemudian selanjutnya kita potong. Jangan lupa ini gunting tali pusat ya. Selanjutnya kita potong persis di tengah-tengahnya dengan cara melindungi bayi dari gunting. Nah, kita potong. Sudah, kemudian nah, pada tahap pemotongan tadi kita bisa melibatkan keluarga. Kalau misalkan ada suaminya atau keluarganya, kita bisa minta suaminya untuk memotong tali pusatnya. Ya, jadi kita pegang guntingnya, kemudian panggil bapaknya, bisa langsung tek gitu potong bisa ya kalau keluarga bersedia. Ini kita taruh di sini. Kemudian bayinya kita ganti kainnya dengan kain yang kering. Ya, kita ganti kainnya dengan kain yang kering. Jika kain basah, maka bisa kita ganti dengan yang kering. Ibu, ini sudah tali pusatnya dipotong. Ini saya ganti dulu kainnya, Bula. Oke. Oke, kemudian kita pasang topi. Selanjutnya bayi akan kita lakukan IMD bersama ibunya. Ibu, ini nanti saya taruh di dada ibu ya Bu ya. Ini kita taruh di tempat sampah basah. Nah, ini nanti kontak kulit ke kulit antara ibu sama bayinya ya Bu ya. Nah, nanti akan saya tengkurapkan di dada ibu seperti ini. Pastikan bayi ada di antara, kepala bayi ada di antara kedua payudara. Kemudian tutupi ibu dan bayi dengan kain yang hangat. Ibu konsentrasi ke bayinya aja ya. Ini kami akan melahirkan ari-arinya, melahirkan plasentanya Bula. Oke, ini sudah diposisikan. Selanjutnya kita akan ke langkah manajemen aktif skala 3. Nah, langkah manajemen aktif skala 3 dimulai dengan melakukan peregangan tali pusat terkendali. Oke. Ini kalau jauh, ya ini posisinya jauh, kita dekatkan dulu. Nah, kita dekatkan 5-10 cm di depan vulva seperti ini. Selanjutnya, dengan menggunakan kain yang ada di atas perut ibu, kita raba apakah sudah terjadi kontraksi atau belum pada bagian simpisis ibu. Sambil kita mengevaluasi apakah ada perubahan bentuk uterus dari uterus ke bentuk globuler. Kemudian kita lihat adakah tanda-tanda pelepasan plasenta atau tidak. Kalau pada saat PTT terjadi tanda-tanda pelepasan plasenta, yaitu keluarnya semburan darah, kemudian tali pusat yang memanjang dan perubahan bentuk uterus menjadi globuler, maka plasenta sudah terlepas. Maka bisa kita lakukan penarikan ke bawah searah lantai sedikit perlahan-lahan sambil tangan kiri melakukan langkah dorsokranial, yaitu mendorong bagian perut atau bagian uterus ke atas seperti ini. Oke, kalau dia dapat ditarik dengan lembut, maka plasenta sudah terlepas. Bisa kita lanjutkan penarikan. Jika plasenta memanjang, bisa kita pendekkan lagi. Seperti ini. Kemudian lakukan kembali langkah dorsokranial sampai plasenta nampak di depan introitus vagina seperti ini. Nah, ini sudah nampak di depan introitus vagina ya. Selanjutnya bisa kita sambut dengan kedua tangan kita, kemudian diputar searah jarum jam. Ini agak keras karena pantom ya. Oke, sudah lahir Mbak. Oke, kita putar searah jarum jam. Perlahan-lahan sampai semua bagian plasenta lahir termasuk selaput ketubannya. Nah, perlahan-lahan kita lahirkan. Selanjutnya, ini bisa ditaruh sambil kita melakukan masase 15 detik sambil kita menilai apakah
plasenta lahir lengkap atau tidak, dari selaput ketubannya, kemudian insersinya, kemudian kelengkapan kotilodonnya lengkap atau tidak. Oke, sambil kita lakukan masase selama 15 detik. Setelah 15 detik kita evaluasi. Jika tidak terjadi kontraksi, maka kita bisa melakukan langkah pertolongan atau niauteri menggunakan KBI, KBE, dan KAA. Jika tidak terjadi kontraksi setelah kita lakukan masase selama 15 detik ya. Nah, kemudian plasenta jika lahir lengkap bisa kita masukkan ke tempat plasenta. Oke, sudah 15 detik, sudah terjadi kontraksi, kontraksinya baik, plasentanya lengkap, maka masase selesai, plasenta sudah ditaruh di tempatnya. Selanjutnya kita evaluasi apakah ada laserasi atau tidak. Kita evaluasi apakah terjadi laserasi atau tidak. Jika terjadi laserasi, maka kita lakukan penjahitan. Jika tidak ada, kita teruskan ke langkah berikutnya. Ini ternyata tidak ada laserasi, berarti kita langsung ke langkah berikutnya. Oke, langkah berikutnya kalau sudah, kita evaluasi apakah tadi plasentanya lahir lengkap atau tidak. Kalau lengkap, maka tidak usah kita lakukan eksplorasi. Kita estimasi saja jumlah kehilangan darahnya, apakah banyak atau tidak, melebihi 500 cc atau tidak. Kemudian setelah itu selesai, kita bereskan dulu alatnya, kita taruh dulu. Kita lanjutkan ke langkah evaluasi ibu dan bayinya. Yang kita evaluasi apa? Yang pertama adalah kandung kemih ibu. Kandung kemih ibu berisi atau tidak. Kalau kandung kemih ibu penuh, maka kita keluarkan, bisa menggunakan bantuan kateter. Tapi kalau tidak, berarti aman. Kemudian kita ajari keluarga untuk melakukan masase. Minta tangannya Bapak. Kita ajari keluarga untuk melakukan masase dengan teknik memutar di atas rahim. Kemudian kita sampaikan ke keluarga bahwa kalau teraba keras berarti normal. Kalau teraba tidak keras berarti tidak terjadi kontraksi. Lakukan terus masase sambil kita mengevaluasi keadaan umum ibu, adakah perubahan keadaan umum ibu. Kemudian kita periksa nadi ibu dan TTV-nya, tanda-tanda vital yang lainnya, apakah normal atau tidak. Kemudian estimasi kehilangan darah. Kemudian setelah itu kita evaluasi kondisi bayinya. Kondisi bayinya dievaluasi apa? Posisi pada saat dia IMD. Kemudian setelah itu pernafasannya bagaimana? Pernafasannya bagus atau tidak? Kalau pernafasannya jelek, maka IMD-nya dihentikan. Kalau pernafasannya bagus, IMD diteruskan. IMD bisa dilakukan selama 60 menit. Sudah, setelah itu langkah keberhasilan. Yang pertama, kita bereskan alat-alatnya tadi. Alat-alat yang sudah terpakai bisa kita rendam di dalam larutan klorin. Ininya kita buang ya ke sampah medis, ke sampah basah. Dan ini juga kita rendam. Ya, kita rendam ke dalam larutan klorin. Nah, ini kita ganti dengan larutan klorin yang baru ya. Kita siapin larutan klorin yang baru untuk membersihkan area ibu nantinya. Setelah sudah ini dibereskan. Siap Bu ya, kita beresin lah Bu lah. Oke, ini dibuang ke sampah basah. Setelah itu kita bantu ibu untuk membersihkan badannya menggunakan cairan DTP. Kita ambil, kemudian kita bantu ibu untuk membersihkan badannya yang terkontaminasi darah. Ini ya, sini. Kemudian bagian vagina. Sudah. Setelah itu kita bantu memasangkan baju ibu. Oke, baiknya bisa kita ambil dulu. Bentar ya Bu ya, sambil kita pasang baju Bu lah. Bajunya dalam posisi terbuka ya, masih terjadi kontak kulit ke kulit antara ibu dan bayi.
Oke, sudah beres Ibu, baru kita beresin tempat persalinannya. Yang pertama menggunakan larutan klorin. Oke. Berikutnya menggunakan larutan atau air DPT. Oke. Sudah. Setelah itu selesai ya. Setelah itu selesai, kita cuci tangan terlebih dahulu. Handscoon-nya diganti dengan handscoon yang baru. Ini dilepaskan ke dalam larutan klorin. Kemudian kita cuci tangan 7 langkah, kemudian kita keringkan menggunakan handscoon, lalu kita pakai handscoon yang baru. Jadi totalnya kita menggunakan 3 pasang handscoon. Basah, handscoonnya basah, tangannya yang basah. Oke. Nah, handscoon yang dipakai bisa steril, bisa bersih ya. Kenapa kita ganti yang baru handscoonnya? Kita mau melakukan perawatan pada bayinya. Ibu, ini sudah kurang lebih 60 menit. Sekarang kami mau ukur bayinya dulu ya Bu ya. Nanti setelah selesai bayinya dibersihkan, nanti kami kembalikan lagi untuk rawat gabung dengan Ibu lah. Oke, sudah, kita ambil dulu bayinya. Sekarang kita tempatkan ke tempat resusitasi. Oke, sekarang kita timbang terlebih dahulu. Nah, kita timbang terlebih dahulu bayinya. Normalnya adalah 2.500 sampai 3.500 gram. Setelah itu kita lakukan pemeriksaan fisik pada bayi, pemeriksaan dari ujung kepala sampai ujung kaki, sesuai dengan checklist pemeriksaan fisik pada bayi baru lahir. Setelah itu kita ukur antropometrinya. Yang diukur antropometrinya apa saja? Yang pertama adalah lingkar kepala. Ya, lingkar kepala, kemudian lingkar dada. Kemudian panjang badan dari ujung kepala ya sampai ujung kaki. Nah, totalnya berapa? Sudah, setelah itu kita berikan injeksi vitamin K di paha luar bagian sebelah kiri. Ya, bagian sebelah kiri untuk injeksi vitamin K1. Selanjutnya kita berikan salep mata di mata kiri dan kanan. Sudah kita injeksi, sudah kita berikan salep mata, kemudian kita ganti bajunya dengan yang baru. Ini ditaruh di sampah basah. Oke, sudah selesai. Bayi sudah diberikan salep mata, kemudian sudah diinjeksi vitamin K1 di paha kiri. Kemudian bayi diletakkan di box atau di samping ibu untuk rawat gabung. Kenapa didekatkan di tempat ibu? Untuk mempermudah ibu jika bayinya ingin menyusu ya. Ya ibu, ini bayinya sudah kami berikan vitamin, berikan salep mata. Untuk panjang badannya 45 cm, berat badannya 2,7 kg. Jenis kelaminnya tadi apa? Perempuan ya. Jenis kelamin perempuan, kemudian lahir tadi di jam 12.30, normal ya Bu ya, semuanya ya Bu. Nanti kalau misalkan mau menete bisa disusukan. Selanjutnya untuk tidak tidur dulu selama 2 jam. Karena selama 2 jam akan kita evaluasi kondisi ibu dan bayinya, baik itu kondisi
pernapasannya maupun keadaan umumnya. Kemudian kehilangan darahnya. Jadi harus ditahan dulu kalau misalkan ibu mau beristirahat, ditunggu sampai 2 jam. Sudah selesai. Setelah itu kita lepaskan sarung tangan kita ke larutan klorin dengan kondisi terbalik. Kemudian APD-nya cuci tangan 7 langkah, kemudian selesai. Kita lengkapi dokumentasi, lengkapi partografnya. Dah.